Jadi akan dibutuhkan kasusnya dalam satu dokumen, Anda tinggal mengerjakan satu kasus. Ya. Kalau kemudian ingin latihan, ya, kalau kemudian ingin latihan mengerjakan kasus yang lain sendiri di rumah, is up to you, ya. Ya, ingat, jadi salah satu ciri keberhasilan, ciri-ciri orang cerdas dan ciri-ciri yang orang bekerja keras adalah mengerjakan latihan sendiri. Jadi mengerjakan PR dan lain sebagainya. Jadi silahkan. Jadi kalau mau mengerjakan semua tugas tersebut. Ya. Oke, jadi sekali lagi saya ingin memastikan you are all able to do that. Jadi semua Anda bisa melakukannya. Ya, kita akan beri latihan hari ini. Kemudian mulai minggu depan Anda mengerjakan. Mulai minggu depan jam 7 pagi. Saya buat akan online, dokumennya sudah online. Dan di-upload itu jam tanggal 21 Maret jam 00 tengah malam. Itu batas deadline-nya. Ya. Jadi bagi grup yang nilainya kurang, sekali lagi standar saya 90. Ya, 90. Akan diberi kasus baru dan kemudian mengerjakan bagian yang dianggap kurang atau mungkin bagian keseluruhannya akan diminta untuk mengerjakan ulang, ya, bagi grup. Jadi ya, ini perlakuannya grup, jadi ada kurang lebih 8 kali 8, 64 grup, ya. Oke. Nah, sekali lagi tujuannya ini sebenarnya salah satu tujuan mata kuliah biologi molekuler adalah apa? Bahwa mahasiswa dapat menuliskan DNA, ya, DNA, kemudian dari DNA itu dapat memahami dan menuliskan sekuen RNA-nya, dan kemudian dari sekuen RNA-nya kemudian dapat menuliskan sekuen proteinnya. Ya. Nah, di samping itu nanti jika diketahui sekuen protein, mahasiswa mampu, ya, menebak sekuen RNA dan mampu menebak sekuen DNA-nya. Jadi dari dogma sentral ini. Ini yang paling utama sekali untuk pemahaman yang lebih lanjut. Jadi kalau nanti bioinformatika, cloning dan lain sebagainya, tanpa memahaminya Anda akan sulit. Ya, karena itu saya anggap ini milestone atau batu tonggak pemahaman biologi molekuler yang baik. Ya, ini. Jadi seperti sudah diberikan mestinya adalah rantai DNA umumnya serat helix ganda atau double helix. Umumnya. Kenapa di umumnya? Ada virus DNA tunggal, serat tunggal. Ada. Ya. Tapi kemudian pada waktu mengcopy tetap juga dia membuat susunan yang komplementernya. Jadi selalu sebenarnya adalah serat rantai DNA serat ganda. Kedua, rantai antiparalel, nanti akan saya sebutkan, ya. Antiparalel yaitu yang 1 5 aksen 3 aksen, kemudian sebaliknya 3 aksen 5 aksen. Jadi begitu mendengar kata 5 aksen atau 5 prime, itu bahasa Inggrisnya, berarti di sana ada gugus fosfat yang lepas, 3 prime gugus hidroksil atau OH yang lepas, ya. Pasangan dalam helix ganda adalah A dengan T serta C dengan G, atau sebaliknya T dengan A, G dengan C. Saya kira sudah jelas, ya. Nah, jumlah ikatan hidrogen pasangannya AT dan AT adalah 2, jumlah ikatan hidrogen GC adalah 3. Ini barangkali nanti waktu mendesain primer untuk PCR, polymerase chain reaction, ini informasinya yang diperlukan. Double helix memungkinkan DNA mengkopi dirinya sendiri dan membentuk rantai ganda yang komplementer dan hampir sempurna. Lihat, hampir sempurna. Ya. Kenapa disebut hampir sempurna? Karena di alam juga ada mutasi. Nah, ini.
Nanti mungkin kita akan sampai pada bab mutation, ya. Bagaimana DNA mengalami mutasi. Seperti itu, ya. Jadi selalu harus ke dalam bayangan kita bahwa serat pasangan DNA itu membentuk serat ganda yang anti paralel. Perhatikan ya, istilah anti paralel itu ini Inggrisnya, anti ya, anti Putin, anti Rusia, anti ya, anti paralel ya, di mana kemudian satu serat 5 aksen ke 3 aksen ya ke arah kanan ya, sedangkan serat yang komplementernya adalah 5 aksen 3 aksen ke arah yang sebaliknya ya, itu nih. Jadi kalau nanti diketahui hanya single strand, satu serat yang semua database termasuk dalam tugas kita nanti, dalam kasus kita hanya ditulis satu rantai saja. Ya. Hanya ditulis satu rantai saja. Dan dengan pemahaman ini, mahasiswa kalian, kita harus benar dengan tepat mengetahui rantai yang komplementer. Ya, di mana A dipasangin dengan T, G dipasangin dengan C. Yang disebut dengan kopi DNA, fotokopi DNA, serat DNA, bukannya wajah saya akan dikopi menjadi wajah saya, tetapi kemudian A dikopi menjadi T, G dikopi menjadi C. Demikian sebaliknya, ya. Ini informasinya. Penulisan DNA dan RNA dalam database, ya. Saya lupa ngerekam, maaf nih, saya rekam dulu ini. Saya rekam dulu, nanti saya share, ya, saya upload di Oase, sehingga bisa di sorry, live streaming. Nah nih, oke, recording, record ya. Ya, nanti akan saya share ya. Saya akan share informasinya ya. Oke. Jadi dalam database dan paper ya, DNA selalu ditulis dengan serat tunggal, single strand. Selalu. Ujung 5 sampai ujung 3. Dalam database dan paper, RNA umumnya ditulis serat tunggal DNA. Ya, tidak pernah database mencantumkan, jarang ada sih, jarang database mencantumkan sekuen RNA. Yang disampaikan adalah sekuen DNA yang disebut dengan complementary DNA atau ditulis cDNA. Ya, ya ini contoh yang di atas ya. Kalau misalnya ya, kalau misalnya diketahui sekuen seperti ini, ya ini saya hilangkan, copy, delete, ya. Hanya ditulis seperti ini, single strand, ya. A, T, T, G, G, C, C, G, T, G, C, dan seterusnya. Maka, we have in mind, ya, selalu ada di dalam kepala kita adalah sekuen komplementernya, yaitu ini, ya. Jadi, very simple, ya. Hanya harus, kalaupun menulisnya adalah dari 5 aksen ke 3 aksen, boleh. Ya, misalnya ini kalau 5 aksen, maka sekuennya adalah 5 aksen G, A, C, T, G, G, T, T, C, C, A, A, T, T, C, T, T, A, G, A, T, A, C, G, A, C, G, G, C, C, A, T. Boleh. Atau kita menulis dari ini, tapi di sini harus ditulis 3 aksen, harus anti paralel. Ini istilahnya ya, terminologi anti paralel. Ya. Nah, sekuen mRNA ditulis selalu dalam DNA, ya. Selalu yang ditulis adalah di dalam database, termasuk besok Anda mengerjakan tugas, ya menulisnya dalam bentuk
apa namanya, bisa DNA, bisa sedangkan di database ditulis seperti ini, ya. Jadi seperti ini AAT, AATT, GG, CC dan demikian seterusnya. Artinya we have in mind, kita selalu berpikir di pikiran kita bahwa sekuennya adalah tinggal mengganti semua T, Anda perhatikan ini TT diganti menjadi U. That's it. Ya. Nanti RNA adalah DNA itu sendiri dikecuali timin diganti urasil. Seperti itu. Ya. Dan kalaupun kalau kemudian bagaimana ini komplementer, ya sama dengan ini. Ini komplementernya, di komplementer sekuen DNA yang di bawah ini, komplementernya sama dengan ini. Orang sekuennya saya sengaja tulis sama. Saya copy saja, ya paste di sini. Saya paste, ya. Tetapi lagi urasil diganti dengan U. Timin diganti U. UU, ya. Dan diganti U. UU, ya. UU, ya. UU, ya. Nih, artinya we have in mind, ya. Saya bicara virus COVID misalnya, mau memperbanyak diri, maka ada sekuen komplementer yang digunakan sebagai cetakan untuk membuat gennya sendiri, yaitu ya ini sekuen komplementernya. Ini sekuen komplementernya dia, ya. Jadi kita meskipun ditulis satu strand, single strand, kita paham sekuen komplementer. Seperti itu, ya. Ini saya hapus, ya. Ini. Jadi harus paham gitu, ya. Nah, sekarang saya mulai satu persatu, ya. Nah, bagaimana kemudian RNA? Jadi RNA itu adalah komplementer dengan satu rantai DNA. Ya. Seperti ini misalnya di 5 aksen, perhatikan. Begitu menyebut 5 prime atau 5 aksen, what you have in mind adalah di sana ada gugus fosfat yang bebas. Ya. Kalau Anda menyebut adalah 3 aksen, itu adalah ada gugus hidroksil yang bebas. Demikian sebenarnya di sini adalah gugus 5 di sini fosfatnya bebas, kemudian di ujung sini yang gugus hidroksilnya yang bebas, ya, ujung sini, ya, ini. Nah, sorry, saya bermasalah ini. Sebentar dulu. Oke. Ada masalah nih dengan komputer saya. Ada. Tanta, can I borrow your mouse, Tanta? Can I borrow your mouse? Problem with my yeah. I know. Sorry, I have problem with my laptop. I have big problem with my laptop. I have to install a new mouse. Oh, what? Why is that stick Danta? Okay. Danta? Okay. Ya, ini. Ya. Jadi RNA itulah DNA itu sendiri. Kalau ini dalam gambar ini, ya, maka yang rantai 3 aksen, 5 aksen
itu digunakan sebagai cetakan atau template untuk membuat RNA baru, untuk transkripsi. Nah, sehingga sekuennya adalah seperti ini. Ya. Nah, saya kira ini penjelasannya sama. Ya. Jadi ada template dan ada non-template strand. Jadi template atau cetakan yang inilah digunakan untuk membuat RNA baru. Sehingga rangkumannya adalah sekuen mRNA identik dengan, sorry, ini ada masalah dengan mouse saya nih. What happened in mouse? Oh. Yeah, I have to bring. Why are you naked? My student. Oke, sorry, anak saya mengganggu saya. Jadi, sekuen mRNA adalah identik dengan sekuens DNA kecuali menggunakan asam ribonukleat dengan basatimin diganti dengan urase. Ya. Ya. Di mana sintesis RNA menggunakan rantai antisense dan rantai negatif DNA sebagai cetakan. Ya. Kelihatannya sulit, tapi nanti let's see pada waktu Anda bekerja, Anda akan memahami konsep ini, ya, akan memahami konsep ini. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein? Dasarnya harus satu adalah berdasarkan tabel sandi genetika universal atau universal genetic code, ya, di mana 3 asam nukleat yang berdekatan, ya, nomor 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, demikian seterusnya. 3 asam nukleat yang berdekatan itu disebut satu kodon untuk menyandi satu asam amino di posisi itu. Ya. Asam amino ditulis dengan triple letter code, ditulis 3 huruf dan saya punya daftarnya, atau bisa ditulis dengan 1 huruf atau single letter code. Ya, ini. Di sini akan kelihatan disebut dengan degenerasi kodogenetika atau degeneration of the genetic code. Jadi ada beberapa asam amino disandi oleh kodon lebih dari satu kodon yang berbeda. Ini mungkin metionin oleh satu kodon sama cysteine. Nanti kita lihat ditanya, anogram tabelnya. Semua protein di dalam dimulai dengan asam amino metionin yang ATG atau AUG, sehingga ATG yang pertama disebut start codon. Ya. 3 kodon ada, yaitu UAA, UGA, dan UAG merupakan kodon terminasi sebagai sandi untuk proses translasi berhenti di sana. Ya. Kodon ini tidak menyandai asam amino, melainkan sebagai signal akhir dari rantai protein. Ya, nah, Anda lihat tabelnya seperti ini. Ya, sebelum ini tabel mungkin saya lalui dengan kodo IUPAC namanya. Ada kodo yang disebut dengan International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, IUPAC, ya, IUPAC code. Di mana, jadi di sini kodo asam amino itu diberikan kodo yang disebut dengan single letter code, ya, ini single letter code. ALA menjadi alanin. Alanin ditulis A atau ALA. Cysteine ditulis C, C atau cis. Kemudian asparagin ditulis D atau ASP. Kemudian E, glutamic acid di 3 letter code-nya adalah GLU, ditulis single letter code E. Ya. Nanti akan diberikan tugas apakah single letter code apa triple letter code, 3 letter code. Jadi akan diberikan tugas, ya, akan dijelaskan, ya. Ya, ini. Nah, ini yang lain lagi, nanti di belakangannya, ya, ini. Jadi dari sini, dari start codon, perhatikan, dari start codon AUG atau ATG, kemudian diterjemahkan tiap 3 asam nukleat, ya.
3 itu berarti ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Ya. Ujung 5, ujung posisi tengah, dan ujung belakang. Jadi selalu 3. Misalnya, P di sini penilalanin disandi oleh U. Ya di sini U ya. Ini maaf, ini tidak kelihatan. Saya harus pindahkan dulu ini. Ya, sorry. Sudah bisa ya. Gitu. Kemudian, tapi kemudian C, Anda perhatikan, tengah, depan, tengah, belakang, C, dia masih menjadi asam amino yang sama, yaitu P, penilalanin. Ya. Tapi begitu berubah misalnya A, Anda perhatikan di sini. Jadi ini kodenya. Kodenya ini adalah A, sudah menjadi protein yang lain, asam amino yang lain, yaitu leucin. Tapi kemudian berubah menjadi G, masih juga menjadi leucin. Ya, ini contohnya. Ya. Tapi kemudian juga yang lain, CU. Perhatikan, CU, apapun ujung belakangnya, ini, apapun ujung belakangnya, CUU, CUC, CUA, CUG, menjadi asam amino yang sama. Ya, nah perhatikan. Mutasi dan lain sebagainya, ribut-ribut tentang COVID-19. Mutation is nothing. Ya. Jadi belum tentu berarti kemudian virusnya berubah dan lain sebagainya, ya kita lihat seperti ini ya. Jadi ini yang disebut dengan degenerasi podogenetika. Ya. Kecuali metionin, ya met di sini, metionin disandi oleh AUG, ya Anda perhatikan, itu met itu disandi oleh satu kodon. Sama dengan triptopan. Triptopan disandi oleh satu kodon yang bunyinya adalah UGG. Satu kodon. Ya. Triptopan metionin. Satu kodon. Ini. Ya. Ini yang disebut, nah inilah yang nanti dengan tabel sandi genetika ini, tabelnya akan diberikan, IUPAC code-nya akan diberikan, Anda tidak perlu hafal. Saya juga sampai sekarang nggak pernah hafal. Tidak pernah hafal. Tapi kemudian akan diberikan, kemudian Anda menebak. Nanti kita kerjakan. Bagaimana caranya ya. Oke. Ya, IUPAC code. Nih. Nah, sini biarin dulu ya, nanti kena. Nah, saya kira ini saya lewati saja. Ya. Saya kira itu pengantarnya. Jadi intinya bagaimana kemudian satu lagi tugas kita adalah menebak protein dari sekuen, menebak DNA atau RNA dari sekuen protein. Sebelum itu barangkali saya kembali dulu ke tabel yang tadi. Ya, ini tabel yang tadi. Ini tabelnya dalam RNA. Ya, UUGA, UUC, UUG, UUU. Ya. Dalam RNA. Bagaimana dengan DNA? Ya tinggal mengganti U dengan T. TTT itu penilalanin. TTC itu penilalanin juga. Jadi tinggal mengganti tabel ini, U diganti dengan T. That's it. RNA-nya, proteinnya sama. Ya, ya itu. Itu pengantar saya. Ya. Nah, kemudian nanti dari asam amino itu kita akan menggunakan IUPAC code. Mungkin lebih baik kita kerjakan saja dulu dan untuk kembali nanti ke IUPAC code ya. Untuk kembali ke sini kita kerjakan tugas tadi ya. Begitu dulu. Jadi mohon dulu pertanyaannya disimpan ya. Ya, pertanyaannya disimpan dulu ya. Kita kerjakan dulu tugasnya. Nah, untuk mempermudah saya membuat 2 window sekarang ya. Saya membuat 2 window
yaitu satu window PowerPoint ini karena tabelnya ada di sini, dan satu window adalah soal tadi. Jadi saya dulu ini masalah ini dengan ini. Close window. Close window. Sebentar dulu, saya coba dulu. Stop sharing dulu ya. Stop sharing dulu. Saya mencoba dulu menyelesaikan ini terlalu banyak file yang terbuka. Oke, go ahead. Saya kembali ke pengantar tadi. Ya. Saya buat dulu dalam satu file, ya, biar dua-duanya terbuka. Ya. Jadi, mohon maaf, jadi kalau nanti agak lebih kecil anunya ya, tampilannya lebih kecil, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu lah ya. Yang ya. Ya, ini, oke, ini anunya. Kemudian satu lagi, saya buat dulu saya buat dulu share screen, share. Nah, ini. Kemudian saya taruh lagi tugas tadi, ya, tugas contoh kasus, ya. Ini saya buat lebih kecil. Ini, oke, that's it. Kelihatan ya? Kelihatan kalau cukup anu aja, kalau pakai HP mungkin agak sulit sedikit, tapi kalau pakai mestinya kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan ini. Di sebelah kiri saya, sebelah kiri di sini, seperti kanan ya, kanan di komputer ya. Itu adalah tugasnya, jadi contoh kasusnya. Di sebelah kanan adalah PowerPoint-nya, karena tabel ada di sini semua. Biar gampang bekerjanya, ya kerjakan seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kita mulai dengan yang sebelah kiri ya. Jadi diketahui sekali lagi suatu sekuen DNA ditulis ya. Tapi tidak semuanya ditulis, hanya di bagian tengahnya itu dipotong ya. Ini ya. Anda perhatikan cara penulisannya, ini Anda perhatikan, ini setiap 10 asam nukleat. 10, 20 itu dibuat spasi. Sehingga memudahkan kita menghitung, tidak perlu menghitung jari 1, 2, 3, 4, 5, tidak perlu seperti itu. Nah, dengan mudah lah panduannya seperti itu. Kemudian di posisi ini misalnya, ini berarti di depan ini adalah 50, ini nomor 1. Jadi posisi G yang pertama itu posisi 1. Sedangkan posisi T yang terakhir di baris pertama adalah nomor 50. Asam nukleat nomor 50. Posisi yang pertama pada baris yang kedua berarti nomor 51. Sedangkan yang terakhir adalah nomor 100. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan ya, biar paham membaca nanti. Jangan khawatir, begitu Anda melatih diri, Anda akan lebih paham. Maka itulah tujuannya. Ini semacam latihan sebetulnya. Yang tapi sekali lagi ini milestone atau batu lompatan penting bagi Anda untuk memahami biologi molekuler lebih baik. Ya itu karena itulah kita buat mata pelajaran ini ya. Nah, pertanyaan pertama paling mudah sebenarnya. Berapa panjang gen di atas? Anda perhatikan, di depan ada posisi, di belakang ada angka 2357. Ya. Untuk interaktif, ya, silakan yang tahu soal nomor 1, panjang gen tersebut adalah berapa? Silakan jawab atau di chat room. Stop sharing. Jadi, mestinya salah ini. Mestinya tetap sharing ya. Mestinya tetap sharing. Nanti baru saya cek. Saya harus tetap sharing ya. Biar kelihatan semua. Nah ini ya. Panjang gen
yang ditulis yang di dalam contoh kasus ini berapa? Ya, silakan kalau mau ada yang acung tangan atau mau memberikan jawaban saya kasih 5 menit. Saya kasih 5 menit untuk menjawab yang nomor 1. Berapa panjang gen tersebut? Silakan jawab di chat room. Ya, saya juga jawab nanti untuk memudahkan saya mengecek di chat room. Saya jawab. Oke, nomor 1. Oke. 2, 3, 5. Ya, saya kasih 5 menit. Silakan saya ambil juga interaktif ya. Ya. Masih ada waktu 5 menit mungkin kepanjangan ya. Ya, 5 menit dulu lah ya, sambil interaktif ya. Bentar dulu. Saya mencari barang penting saya. Tidak ada ternyata. 2357 ya. Sip ya. Kurang lebih hampir semua sama, 2357. 4714 salah, tapi 2357 itu yang benar ya. Karena ini jelas sekali angka pertama nomor 1, angka terakhir adalah nomor 2357. Ya itulah panjangnya. Ya, panjang gen tercantum di dalam database maupun di dalam soal ini, gitu ya. Oke, nomor 2. Stop nomor 1 ya. Nomor 1 stop. Nomor 2. Panjang protein gen tersebut. Perhatikan. Yang diketahui adalah ATG, posisi kodon yang pertama ATG itu pada nomor 40. Nah, perhatikan. Jadi start kodonnya adalah ATG-nya adalah 40 ya. Pada posisi 40, sedangkan TAA ya, yang di arsir blok hitam ini adalah pada posisi 2166. Ya, oke. Simple caranya, Anda harus tahu. Harus diingat pertama. Diingat. Sudah ada menjawab semua 708. Oke. Oke, ini sudah ada menjawab semua ini 708. Coba kita hitung bersama-sama. Jadi 2166 dikurangi 40 ditambah 1 dulu, ya. Kenapa tambah 1? Karena posisi 40-nya dihitung juga gitu. Jadi 2166 dikurangi 40 ya. Itu mendapat 2126 ditambah 1 2127 ya. Dibagi 3. Ya. Sekali lagi, satu kodon adalah dibagi satu kodon itu disandi oleh satu asam amino disandi oleh 3 asam nukleat. Ya. 27 dibagi 3 adalah 700 ya, 0
27 bagi 3, 709. Ya, udah benar ini. Benar apa salah 709? Bentar dulu, ini semua menjawab 709. Harus diingat lagi, apakah stop codon TAA menjadi protein? Menjadi asam amino? Tidak. Ya. Ini 7 berarti panjang proteinnya adalah 709 dikurangi 1. Ya. 709 dikurangi 1 sehingga panjangnya adalah 708. Ya. 708. Nanti saya cek yang jawab sekarang mah dari suara saya dan yang jawab yang tadi ya 708 ya. Oke. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah sebutkan panjang nomor 3 15 mRNA yang pertama dihitung mulai dari start codon ya. Dihitung mulai itu yang kuncinya, dimulai dari start codon. Jadi kita ambil ya, kita copy saja ya, dari start codon tadi saya copy di sini. Ya, saya copy kemudian saya paste di sini ya. Ya. Jadi dengan ATG tentu saja ya, dengan ATG ya. Kemudian ATG-nya jangan diblok, atau biarin aja tidak apa-apa, diblok juga boleh, dibilangin juga boleh, ya hilangin aja. Ya, jangan diblok. Ini baru 20 baru 11 ya, kemungkinan mungkin tinggal lagi kurang lagi 4 ya. Sekuen berikutnya saya tambahkan di sini ya. Ya. Kemudian ya jangan lupa kalau menulis DNA selalulah tulis di mana dia dimulai 5 aksen ya. 5 aksen, kemudian tinggal mengganti semua T menjadi U ya. Menjadi U. U ya. U kemudian U ya. Dan jangan lupa harus diakhiri dengan 3 aksen ya. Jadi kuncinya adalah mRNA adalah DNA itu sendiri. Kecuali di sel akan menggunakan ribonukleat, ya, bukan deoksiribonukleat, ribonukleat yang mempunyai 2 gugus hidroksil dan timin diganti dengan urasil. That's it. Ya. Sesimpel itu. Ya. Kemudian 5 asam amino yang pertama. Ya, tinggal kalau Anda mengetahui 5 asam amino yang pertama, saya perbesar dulu sedikit ini biar semua melihatnya ya. Ya. 5 asam amino yang pertama. Berarti ya tadi ya, sekuen mRNA itu karena sudah dimulai dari start codon ya. Kemudian ditulis apa namanya? Tinggal kemudian menerjemahkannya dalam 3 asam nukleat. Jadi saya ini biarin. Kalau menjawab soal nomor berikutnya ini adalah ya soalnya saya copy dulu yang di atas ya. Saya copy dulu yang di atas ya, copy kemudian paste ya, saya paste di sini ya, saya hilangin. Nah, kemudian tinggal mencari kodonnya 33 ya.
GUC. Seperti itu. Ya. Kemudian menerjemahkan AUG itu menerjemahkan apa? Menjadi apa? Di sini AUG. Apa itu? Metionin. Ditulislah di sini. Maka NH2, jadi harus dimulai kalau protein nanti kuliahnya minggu depan, Ibu Tri. Jadi NH2, kemudian metionin, tulis M. Ya. Saya hilangin dulu ini biar tak panjang. Ya. Metionin. Kemudian kita lihat kodon yang kedua, AAG. Ya, kita lihat ya A, ya, A-nya di sini, A, sini A-nya, G, ya, AAG menjadi lysin K. Ya, maka ini ditulis M, K, ya, MK, kemudian kita lihat kodon yang ketiga, CUC, ya, ini lihat kodon ketiga, CUC, C di sini, Anda perhatikan, C, C, ya, CU, sorry, U, C, ini, leucin, ya, maka asam amino yang ketiga adalah MKL, ya, kemudian UUC, ya, berikutnya adalah UUC, Anda perhatikan ya Anda perhatikan C itu menjadi penilalanin F, ya. Maka disuruh tulislah asam aminonya F, ya. Kemudian yang terakhir GUC. Ini perhatikan GUC, ya. Maka G U, ya, U-nya di sini C. Itu menjadi valin, maka sekuennya adalah MKLB, ya. C. Ya. Oh, sudah ada MKLB, sudah jago-jago semua ini MKLV, ya. Wah, sudah jawab semua. Very good, excellent, ya. Itu. Nah, jadi ini pemahaman dasar. Nanti kalau kita bermain sekuen panjang, ya sudah bioinformatika bermainnya, komputer, ya. Tidak mungkin mata kita akan menerjemahkan satu persatu. Ya. Tapi ilmu ini Anda harus tahu dasarnya dari sini. Ya, tabel 1G3. Ya. Ya. mRNA yang terakhir terhitung sampai stop codon, ya, 15 asam nukleat yang terakhir dihitung dari stop codon, sekali lagi, ya, sama dengan tadi, ini baru 5 dari 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, ya, copy, inilah sekuennya. Jadi sekuennya adalah, saya enter, ya, saya buat di sini, ya, paste, ya. Your problem, Nanda? You have problem? No, not at all. Good. Ya. Jadi ini square-nya seperti tadi. Ya. Tinggal mungkin ini tidak. Saya buat karena di komputer saya copy paste. Kalau enggak ya tulis tangan saja sama ya, sama ini sama saja maksud saya begitu. Jadi saya hilangkan dulu anunya garis no arsirnya. Sorry, arsirnya saya hilangkan. Saya hilangkan ya. Colornya automatic. Ini colornya itu no color ya. Ini seperti ini. Jangan lupa selalu harus menulis 5 aksen ya. Kemudian mengganti semua T dengan U ya, kemudian U, kemudian U ya. Kemudian menjadi 3 set. Ya, itu.
Ya, nah, itulah sekuennya. Nah, bagaimana asam amino seperti tadi? Jadi ini kita copy ya. Kalau mau ini tadi alat bantunya ya saya taruh sini, biarin, boleh ada alat bantu ini. Ini alat bantu saja, terjemahkannya saya hapus sekarang. Ini sekarang saya copy lagi untuk alat sebagai alat bantu gitu ya. Saya copy ya. Kemudian saya paste di sini, paste. Kemudian lagi seperti tadi, dipisahkan setiap 3 asam nukleat, ya, 1 codon. Ya. Perhatikan codon yang terakhir UAA itu tidak menjadi asam amino seperti itu tadi, sehingga soal yang tadi itu bukan 709 tapi 708 asam amino. Soal yang nomor 2. Ya. Ini juga sama, saya kembalikan ke lebih kecil biar mudah melihatnya. Maka UUC misalnya, UUC itu menjadi fenilalanin. Jadi di sini sudah kita bisa tulis, ya, oke, fenilalanin F, kemudian CUG, ya, CUG kita lihat di sini adalah leucin. Wih, semua sudah jago-jago ini rupanya, ya, FL, kemudian ACG, kita perhatikan A, C, G, ya, ini prolin, ya, Anda lihat lihat CG, salah, ACG, treonin, ya, T, ya. Kemudian AGG, kita perhatikan AGG, ya, AGG itu arginin, ya, R, ya, ya, that's FLTR, ya. Ya, itu. Tapi selalu ingat ya, selalu jangan lupa menulisnya itu dengan NH2 amino bebas kemudian COH. Jadi Anda harus selalu paham asam protein itu ada selalu gugus NH2 dan ada selalu gugus COH. Kalau dalam nanti larutan isotonis dia bisa bermuatan positif plus NH di depan, di belakang bermuatan negatif, COO means. Jadi asam amino juga protein juga mempunyai asam seperti itu. Jadi ada daerah positif dan ada negatif. Mungkin minggu depan akan disampaikan oleh Ibu Resia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menerjemahkan sekuen protein. Ini proteinnya di sini, ya. Jadi proteinnya adalah ini yang diminta, ya. Ini. Kemudian disuruh menebak sekuen proteinnya, ya. GAP SID C. Ini disuruh menebak sekuen DNA dan sekuen RNA-nya. Nih, maka caranya adalah ya Anda misalnya saya tulis di sini, ya. Saya tulis di sini saja, ya. Maka pisahkanlah masing-masing, ya. Misalnya G, ya, A. Nah, ini saya pisahkan dulu biar gampang menulisnya. Nah, itu, ya. Kita lihat G. G itu menjadi apa? Disandi oleh apa? Jadi dia bisa G, G, U, bisa G, G, C, bisa G, 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 A, bisa G, G, G. Sehingga kita tulis, ya, kita tulis di bawahnya, ya, ini bisa G, G, U, ya, di belakangnya bisa G, G, what? Oh, your mouse. Sorry. Okay. This is your beautiful thing. Thank you, Dad.
GGU, GGC. Kita tulis, di bawahnya adalah GGA, GGG. Biarin dulu. Kemudian A, kita lihat A sekarang. Asam amino A. Alanin. Alanin itu disandi oleh GC. Perhatikan. Ini alanin, ya. Ini alanin. Disandi oleh GCU, GCC, GCA, GC. Sama dengan tadi. Berarti di sini adalah GCU, ya. GCA, ya. Sorry. GCA, sorry ini salah, GCC, ya. GCA, kemudian di bawahnya adalah GCG, ya, ini. Itu berdua, ya. Kemudian P sekarang, prolin. Prolin ini, ya. Prolin disandi oleh CCU, CCC, CCA, CCG, ya. Tulis lagi, ya. Ini sekali lagi ini kalau nanti kita bermain dengan bioinformatika tentu mudah, tinggal satu klik selesai. Tapi paham, Anda harus paham bagaimana dia membuatnya. Ya. Kemudian prolin misalnya, sekuennya adalah C, C, U, ya. C, C, A, C, 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 ya. C, C, A, dan C, C, E. Prolin, ya. Serin, Anda lihat, nih serin tricky sedikit. Serin paling banyak sekali dia mempunyai 6 dia mempunyai kodon, di sini kodonnya, juga di belakang ada kodonnya lagi, ya. Ini saya kira mungkin lebih baik saya insert dulu, ya. Saya insert ke break dulu, saya biar di insert, ya. Saya pick break dulu biar gampang mengerjakannya, ya. Ya, saya itu dulu karena ini oke, serin. Nah, Anda lihat lagi sekarang serin. Serin sekuennya UCU, UCC, UCA, UCG, serta Anda perhatikan di sini serin juga sekuennya adalah AGU sama AGC. Ya, Anda perhatikan AGU sama AGC. Sehingga serin Anda tulis di sini dalam orat-orat Anda akan berbunyi U, C, U, ya. Berbunyi juga U, C, C, ya. Berbunyi juga U, C, A. Berbunyi juga U, C, G, serta, nah ini perhatikan, serta, berbunyi juga yang di sini adalah berbunyi AGU sama AGC. Jadi AGU sama AGC. Jadi dia mempunyai 6 kodon C. Nah, ya. Sekarang tinggal I. Ileusin. Ileusin itu AU. AUC, AUA. Bukan AUG ini metionin. Jadi 3 dia punya. Jadi ileusin, I bunyinya adalah AUU, ya. AUC, ya. Kemudian AUA. Isi ya. Kemudian treonin, T. T ini mempunyai 4, ya. 4 kodon, yaitu bunyinya A, C,
U, A, C, C, A, C, A, A, C, G. Ya, reunion. Ya. Ini saya A, C, U, ya. A, C, A, C, ya. A, C, G, seri A, C, A, kemudian ini A, sorry ini agak lewat sedikit, A, C, tadi mana? Reonin T itu ACG. CG, ya. Kemudian C, cysteine, dua, dia punya dua kodon, ya di sini C, cysteine, UGU dan UGC. Maka tinggal menulis UGU dan UGC. Nah, ini dulu. Sudah kodonnya semua ditulis, tinggal sekarang menulisnya dalam satu huruf, ya. Jadi dalam huruf, sehingga dengan tadi dengan UPAC code. Jadi di dalam soal sudah diberikan ini UPAC code-nya. Tulislah R jika A atau G, ditulis Y jika C atau T, demikian seterusnya. Tapi juga di PowerPoint juga di sini, ya, di sini tulis. Ini ditulis R jika A atau G, Y ditulis C atau T, demikian seterusnya, ya. Tinggal sekarang Anda mempelajari ini, ya. Anda perhatikan posisi G, posisi 1 G semua. Tidak masalah, G semua. Posisi 2 G, 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 G semua. This G. Sorry, ya. This G. Kemudian posisi 3 U, C, A, G. Semuanya ada. U, C, A, G itu ditulis N. Any base. Maka ini C, G, N. C, G, N. Yang kedua, Anda tulis sekarang yang A ini. A ini yang pertama, yang posisi ini G semua. G, sorry. G, 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 G. Maka jawabannya adalah yang satu G. Ya. Nomor 2, C, 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 C. Maka yang kedua juga G, C. Ya. Yang ketiga adalah U, C, A, G. Sama dengan tadi N. Ya. N. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya P itu C, 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 C sama, maka ditulis juga adalah C, ya, sorry, C. Kemudian C, 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 C sama, C semua, ya. Kemudian yang ketiga U, C, A, G sama dengan tadi N, ya, nuk asal nuk ya. Ya. Ke berikutnya, nah ini yang mulai pelik nih, S. Yang pertama adalah A, U, ya, A atau U. Jadi di belakang jadi A juga A, ya. Berarti yang ini adalah A atau U. Maka jika A atau U, A atau T sama, ini di sini telnya tulislah W. Ini perhatikan. Ya. Maka sekuen pertama adalah W. W, ya. Jika A atau U ditulis W. Nah, yang kedua, C, ya, ini C, 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 G. C atau G, ya, nah lihat dalam tabel ini, tulislah S. Ini, ya, ini. Ya, C atau G ditulis S, ya. Jadi ini akan Anda bisa download, ya, di Google, ya, UPAC code namanya. Nanti akan disediakan, ya, dalam soal maupun dalam PowerPoint sudah saya berikan. Jadi G atau C tulislah S. S. Ya. Kemudian yang ketiga U, U, U,
C-A-G U-C. Berarti hanya semuanya ada. Ada U, ada C, ada G, ada. Berarti sini W-S-N. Sip. Ya. Kemudian yang berikutnya A, semuanya sama. Ya. A, U, ya. U, ya. Nah, yang berikutnya adalah UCA atau TCA. Jika mempunyai TCA, ini kena. Ya. Ini kena. Ya. UCA atau TCA sama U diganti dengan C ya. Maka ditulislah H. A-U-H. H. Sorry. H. Ya, itu seperti itu. Ya. Berikutnya, satu lagi, dua lagi, gampang ini masih sedikit lagi. Yang pertama bunyinya A. Yang kedua bunyinya C semua. Yang ketiga bunyinya A, U, C, A, G. Semuanya N. Bang. Ya. Nah, yang C, yang kedua U, yang bunyinya U, sorry. Salah, ini salah kok di ACN ya. Yang bunyinya U, ya. G. Nah, kemudian U atau C, T atau C. Ya, ini. T atau C, U atau C, tulislah Y. Ini Y. Sorry. Y. Ya. Maka inilah jawabannya. Sekuen mRNA adalah, jangan lupa selalu dimulai dengan 5 prime, 5 aksen, tinggal copy ini doang. Copy, paste, ya. Kemudian tinggal spasinya kamu hilangin aja. Nah, ini ya. Spasinya dihilangin. Dan never forget, dan ya, selalu lupa, jangan lupa untuk menambah 5. That's it. Ya. Sekuen DNA-nya gimana? Sama dengan mRNA, kecuali urasil diganti dengan thymine. Jadi sekuen DNA-nya, sekuen DNA-nya adalah ya tinggal kopas ya, ini enaknya kalau komputer ya. Kalau enggak ya tulis tangan sama saja ya. Copy, kemudian paste. Tinggal diganti kalau ada berbunyi urasil diganti dengan T ya. Ini diganti dengan T. Ini diganti dengan T. That's it. Tuh. Jadi kalau kita nanti membandingkan sekuen protein, sekuennya ini ya jelas homologi akan dilihat oleh apa namanya bioinformatika, oleh software seperti itu. Ya, itu kurang lebih. Jadi soalnya sudah terjawab semua. Jadi yang terakhir adalah sekuen peptida dari sekuen peptida. DNA dari peptida itu adalah ya sekuen DNA dan sekuen mRNA. Ini sekuen mRNA dan sekuen DNA. Ya. Nah, semua, why I do this? Ya. Kenapa saya lakukan ini? Saya memahami biologi molekuler dari pemahaman ini. Benar-benar secara manual pada waktu itu tidak ada software ya. Manual memahami seperti ini. Jadi sekali lagi global goal atau tujuan besar daripada mata kuliah kita ini adalah you understand ya, Anda bisa tahu persis dan bisa menulis, bisa menerangkan
susunan DNA yang serat ganda, yang meskipun tertulis serat tunggal, single stranded, Anda bisa menulis dengan serat ganda karena memahami dia bersifat anti-paralel dengan pasangan basa GA, GC, AT. Ya. Kemudian dari DNA kemudian Anda bisa menuliskan dan mengetahui atau menjelaskan susunan RNA-nya, ya, di mana RNA itulah DNA itu sendiri, kecuali timin diganti urasil. Kemudian dari sana kemudian Anda bisa menebak dan mengetahui dengan persis sekuen proteinnya. Ya. Sebaliknya, kalau kita tahu proteinnya, kita bisa memprediksi sekuen RNA-nya dan memprediksi sekuen DNA-nya. Ya. Seperti itu. Jadi dulu insulin, ya, gen insulin itu diketahui orang hanya mensequencing 5 atau 6 asam amino dari insulin itu sendiri. Kemudian dicari dari dalam database, oh ini sekuennya. Diketahui dari awalnya, diketahui kemudian bagian akhirnya, dan kemudian akhirnya sekuen insulin kemudian diketahui orang. Itu oleh Frederick Sanger namanya, seorang ahli dari UK, Inggris. Kemudian yang bersangkutan mendapat hadiah Nobel. Ya, dengan memetakan dengan akurat sekali sekuen proteinnya. Gimana caranya? Seperti tadi, jadi proteinnya di sequencing dulu, diketahui mereka hanya tahu 5 atau 10 asam nukleat terpisah seperti itu. Kemudian asam amino, dari sana kemudian diprediksi sekuen DNA-nya seperti latihan kita sore ini. Nah, itu akhir daripada materi saya, ya. Di paham ya? Jadi sekarang it's not easy, it's not difficult one. Jadi tidak sulit saya kira dan relatively easy ya. Yang penting sekali lagi latihan. Jadi kita akan berikan mungkin 10 atau 11 kasus. Kemudian akan di dalam satu file dan kemudian Anda mau kerjakan semua kasus sendiri di rumah, tapi tugas Anda hanya mengerjakan satu kasus yang menjadi dalam kelompok Anda. Dan please sekali lagi collaboration, working together. Jadi benar-benar bekerja dengan teman dan kemudian kalau teman tidak memahami, dikasih tahu, kemudian saling mengisi. Sekali lagi itu harapan kita dan saya akan sedang siapkan kasusnya. Sekarang baru mempunyai 5 kasus saya punya sekarang. Tapi kemudian target saya mungkin 10 atau 11 kasus karena satu kelas ada 11 grup ya. Itu kemudian ya kasus yang sama mungkin akan dibahas di grup yang lain di kelas yang sama dan juga pasti akan dibahas juga akan di grup yang lain di kelas yang berbeda. Itu pasti ya. Saya kira itu pengantar saya. Sekali lagi jelas sekali saya minta maaf sekali lagi untuk mahasiswa yang sudah dengan kerja keras mencoba membuat grup ya, tapi kemudian karena kesulitan saya untuk mengorganisir, kami mengambil keputusan kami menentukan grup. Sip, saya kira saya cek dulu chat room-nya tadi ya, ada chat room, di mana chat room-nya ya. ACN, UGY sisanya. Ono piye dong ini Mas. Oke, jadi sebagian saya sudah sudah paham saya kira. Tadi 709, 708 yang benar ya. 708 karena stop codon itu tidak menjadi satu protein sama sekali. Kemudian saya kira it's not difficult one. Sekali lagi saya ingin memastikan you are able ya. You all able to do that.
ya. You all able to do that. Kemudian bagi mereka yang nanti ini sekali lagi ini dasar sekali. Nanti kalau Anda benar-benar bekerja dengan Biomol, Anda akan mengerjakannya dengan software, dengan 1-2 klik saya sudah selesai. 1-2 klik selesai. Tapi bagaimana software itu bekerja, itu yang saya ingin berikan informasinya dengan sehingga benar-benar memahami nanti ilmu itu. Dari tabel sandi kinetika misalnya, saya stressing lagi sekali, ya. Saya stressing lagi sekali, ya. Mutation, perubahan asal nukleat can mean nothing, ya. Tidak berarti apa-apa, seperti misalnya UUU, ya, berubah menjadi UUC misalnya, tetap menjadi asam amino yang sama, yaitu phenylalanine. Ya. Jadi seperti misalnya sekarang jadi UCU, UCC, UCA, UCG, ya, serin, tapi kemudian berubah menjadi AGU, AGC, juga menjadi serin yang sama. Jadi, mutation can mean nothing, ya. Belum lagi begitu berubah asam aminonya, betul terjadi perubahan asam amino minggu depan Ibu Tri, apakah sifat primer, sekunder, tersier dari asam amino itu berubah, sehingga nanti baru kita bisa petakan apakah sifat-sifat makhluk hidup bisa tergabung. Oke. Jennifer, silakan raise your hand. You raise your hand. Ya, silakan ya. Dok, kepencet, Dok. Kepencet ya? Iya, tadi kepencet, Dok. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira bisa ya? Kurang lebih mestinya tidak masalah ya, mestinya mampu. Karena mesti mampu lah ya. Tadi jawabannya juga hampir akurat semua, ya sudah memahami betul. Dan saya kira nanti memberikan sekali lagi syaratnya adalah nilai per grup itu 90 ke atas, cut off-nya 90. Kalau memang kurang, itu saya akan berikan lagi kasus yang lain untuk grup yang bersama, yang sama, kemudian sehingga benar-benar memahami. Kalau memang diperlukan, mungkin saya akan berikan ekstra Webex lagi, kita kelas ekstra lagi untuk mereka grup-grup yang sekiranya perlu tambahan untuk informasi sehingga memahami prinsip ya. Sip, dari saya udah oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekali lagi, tugas baru akan diupload mulai tersedia hari Senin depan, ya. Kemudian Anda mempunyai waktu 7 hari untuk mengupload jawabannya. Kemudian kita akan evaluasi mungkin 1-2 hari per grup, ya. Kemudian akan memberikan pengumuman mereka-mereka yang grupnya yang nilainya masih kurang, jadi perlu penambahan pemahaman lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menyegarkan. Tadi jawabannya sudah banyak yang akurat sekali, ya. Jadi saya kira saya gembira karenanya, banyak. Dan sekali lagi ini bukan baru ya, tentu saja Anda sudah dapat waktu mahasiswa dan sebagainya, waktu SMA dan sebagainya, mungkin mata pelajaran juga sudah diberikan oleh Pak Wadil. Nah, saya ingin menegaskan lagi, bahwa sekali lagi, you all able to do that, ya, Anda semua mampu mengerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan leave dan sampai jumpa minggu depan. Kuliah minggu depan akan diberikan oleh Ibu Tri 2 kali, setelah itu kemudian oleh dosen yang lain, ya. Silakan leave, ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Sorry, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.
Terima Yo, kasih. siap. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Dok. Selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, Pagi Dok. lagi. Izin Terima kasih, udah Dok.